Baik Ibu. Sebagai bahan ajar untuk minggu depan, akan Ibu bagikan LKPD dan kalian kerjakan per kelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ada Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang pengertian, jenis dan komponen lautan penyangga. Adakah yang masih ingat apa itu lautan penyangga? Iya Bu. Jadi lautan penyangga adalah lautan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa atau sedikit air. Ya, betul sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang peran penyangga di dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam tubuh kita juga terdapat larutan penyangga. Untuk pembahasan lanjut tentang materi pada hari ini, mari kita buka LKPD yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu. Apakah sudah dikerjakan? Sudah Ibu, namun ada beberapa soal yang belum bisa diselesaikan. Baik, kita bahas satu persatu dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Coba kalian amati wacana yang ada di LKPD. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu, kenapa larutan penyangga dalam tubuh hanya anti dalam air liur, sel, dan darah? Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk itu, mari kita bahas LKPD yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu. Untuk nomor 1, kelompok 1, 2, atau 3, mana yang ingin menjawab? Bu. Ya, silakan. Jadi dari hasil diskusi kami berdasarkan LKPD yang diberikan, penyangga dalam tubuh makhluk hidup itu terdapat larutan penyangga karbonat, penyangga fosfat, dan penyangga hemoglobin Bu. Ya, benar sekali. Jadi di dalam tubuh kita terdapat larutan penyangga fosfat yang letaknya yaitu di cairan intrasel dan air liur. Kemudian terdapat larutan penyangga karbonat yang letaknya di dalam darah, tepatnya di sistem pernafasan dan sistem di ginjal. Lalu selanjutnya terdapat penyangga hemoglobin yang letaknya di dalam darah. Apakah bisa dipahami atau ada ingin yang ditanyakan lagi? Sudah paham Ibu. Baik, jika sudah paham, mari kita lanjutkan untuk nomor 2. Bagaimana peran penyangga fosfat yang ada pada air liur? Saya Bu. Ya, silahkan dari kelompok 3. Jadi peran larutan penyangga fosfat yang ada pada air liur yaitu mempertahankan pH dalam mulut meskipun memakan makanan yang asam ataupun basa. Benar, lalu mengapa pH dalam air mulut yaitu sekitar 6,2 sampai 7,4? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi kadar pH dalam mulut harus tetap konstan kisaran 6,2 sampai 7,4 untuk menjaga imun tinggi agar tidak rusak. Karena jika pH dalam mulut terlalu asam atau terlalu basa, maka ikan gigi akan terkikis dan rusak oleh fermentasi dari makanan dan kuman bisa masuk ke dalamnya Bu. Ya, betul sekali. Jadi kadar pH di dalam mulut kita harus tetap konstan ya. Nah, dari makanan yang kita makan akan dicerna oleh lambung, yang dimana di dalam lambung sendiri terdapat larutan penyangga yaitu enzim pepsin. Dari kalian, apakah ada yang tahu fungsi enzim pepsin di dalam lambung? Bukankah dari kalian sudah mempelajari enzim pepsin di dalam pelajaran biologi? Adakah yang masih ingat? Ya, silakan dari kelompok 1. Enzim pepsin dalam lambung yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan di sel lambung. Kurang tepat ya, yang lain apakah bisa? Saya Bu. Ya, silahkan kelompok 3.
Jadi fungsi enzim pepsin di dalam tubuh yaitu untuk memecah protein Bu. Ya, benar sekali. Jadi, fungsi enzim pepsin yaitu memecah protein di lambung. Dan pH dari enzim pepsin sendiri yaitu berkisar 2 yang berarti asam. Jadi, apa peranan penyangga enzim pepsin di dalam lambung? Untuk itu, coba kalian baca buku tentang peranan penyangga enzim pepsin di dalam lambung. Ibu beri waktu selama 3 menit. Jadi, apa peranan enzim pepsin di dalam lambung? Adakah yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan. menurut buku yang saya baca, peranan enzim di dalam lambung yaitu untuk menstabilkan pH lambung Bu. Ya, betul sekali. Kalian kan sudah tahu peranan fosfat di dalam air liur dan peranan enzim pepsin sebagai penyangga di dalam lambung. Nah, dari makanan yang kita makan itu akan diproses dan akan menghasilkan metabolisme yang dimana sifatnya asam atau basa tergantung dari makanan yang kita makan. Dimana makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi pH darah dan cairan di dalam tubuh. Maka dari itu, di dalam darah dan cairan tubuh juga terdapat penyangga. Tadi kan sudah kita bahas tentang larutan penyangga yang ada di dalam tubuh. Jadi larutan penyangga yang ada di dalam cairan tubuh itu larutan penyangga apa? Coba untuk kelompok 2, ada yang ingin menjawab? Baik Bu, jadi penyangga yang terdapat pada cairan tubuh yaitu penyangga fosfat Bu. Ya, benar sekali. Baik anak-anak, berdasarkan tabel yang sudah Ibu berikan pada LKPD, jika metabolisme menghasilkan zat asam, maka akan bereaksi dengan apa? Dengan bahasa konjugasi Bu. Ya, betul sekali. Jadi, bagaimana jika metabolisme di dalam tubuh kita banyak menghasilkan zat asam? Saya Bu, Ya, silakan untuk kelompok 1. ketika metabolisme dalam tubuh maka akan bereaksi dengan zat HPO42- Bu. Ya, benar sekali. Siapa yang ingin menuliskan reaksi ionisasinya jika metabolisme di dalam tubuh menghasilkan zat asam sehingga bereaksi 42-. Saya Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2 tuliskan reaksi ionisasinya. Untuk jawabannya benar ya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu jika metabolisme di dalam tubuh kita menghasilkan basa, maka bagaimana untuk reaksinya? Ya, silakan. Ketika metabolisme dalam tubuh kita menghasilkan zat basa, maka akan bereaksi dengan asam lemah Bu. Ya, benar sekali. Untuk reaksinya, siapakah yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silakan untuk kelompok 1 menjawabnya. Kurang tepat ya. Adakah yang bisa melengkapi? Coba kalian lihat sudah setara atau belum antara produk dan reaktannya? Belum Ibu. Nah, ada yang bisa melengkapi agar produk dan reaktan ini setara ditambahkan dengan apa? Coba tuliskan. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, benar sekali. Untuk tadi jawaban yang belum lengkap, tolong dilengkapi ya. Ya Bu. Iya Bu. Ya, jadi kesimpulan mengenai kerja penyangga fosfat yang ada di dalam cairan tubuh jika menghasilkan zat asam atau zat basa berdasarkan reaksi-reaksi yang kalian tuliskan tadi bagaimana? Saya Bu, Ya, silakan. kerja penyangga fosfat yang ada di dalam tubuh ketika menghasilkan zat asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya yaitu HPO42- menghasilkan H2PO4-. Dan ketika metabolisme dalam tubuh menghasilkan zat basa maka akan bereaksi dengan asam lemah yaitu H2PO4- menghasilkan HPO42- dan H2O Ibu. Ya, tepat sekali. Jadi kita sudah mempelajari penyangga fosfat yang terdapat pada cairan inti sel.
Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu larutan penyangga di dalam darah. Nah, larutan penyangga di dalam darah itu apa saja? Ada larutan penyangga hemoglobin dan penyangga karbonat, Bu. Ya, benar sekali. Di sini kita akan membahas lebih dulu tentang penyangga karbonat yang ada di dalam darah. Ya, untuk nomor 7, apakah ada yang bisa menuliskan bagaimana persamaan reaksi jika ditambahkan dengan asam dan basa dalam penyangga karbonat tersebut di dalam darah berdasarkan tabel yang sudah Ibu berikan? Ya, apakah ada jawaban yang berbeda dari teman kalian ini? Sama, Bu. Baik anak-anak, untuk persamaan reaksi penyangga karbonat yang ada di dalam darah. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja penyangga karbonat di dalam darah ketika dimasukkan atau ditambahkan zat yang bersifat asam dan basa. Ada yang ingin menjelaskan? Ayo, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2. Kerja penyangga karbonat yang ada di dalam tubuh ketika menghasilkan zat asam akan bereaksi dengan basa konjugasinya, yaitu HCO3-. Menghasilkan H2CO3, dan ketika metabolisme dalam tubuh menghasilkan zat basa, maka akan bereaksi dengan asam lemah, yaitu H2CO3, menghasilkan HCO3- dan H2O, dan akan menyebabkan pH darah jadi stabil, Bu. Ya, benar sekali. Untuk materi selanjutnya yaitu penyangga di dalam hemoglobin. Kalian kan sudah mempelajari di dalam biologi, darah akan mengikat oksigen yang akan ditransfer ke seluruh tubuh. Di mana oksigen di dalam tubuh kita itu merupakan basa. Ada yang ingin menuliskan reaksi pada penyangga hemoglobin? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Jadi, apa yang terjadi jika oksigen yang ada di dalam darah kita itu banyak? Bukankah ion H+ yang dihasilkan juga semakin banyak kan? Jika darah kita melimpah akan ion H+, maka darah kita bersifat asam atau basa? Asam, Bu. Ya, semakin asam. Jadi, apa yang dilakukan penyangga hemoglobin di dalam darah jika ion H+ semakin banyak? Jadi, untuk menstabilkan pH darah pada penyangga hemoglobin yang telah melepaskan oksigen dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin. Jadi, bagaimana kesimpulan tentang penyangga hemoglobin yang ada di dalam darah? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, asam hemoglobin akan bereaksi dengan oksigen yang bersifat basa di dalam darah, membentuk ion H+ dan HbO2. Untuk menstabilkan pH darah pada larutan penyangga hemoglobin, hemoglobin yang telah melepaskan oksigen dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin, Bu. Benar ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nah, anak-anak dalam mempertahankan pH yang ada di dalam darah ini dapat dibantu dengan sistem pernapasan dan juga ginjal. Tadi kan kita sudah membahas larutan penyangga apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Untuk penyangga yang ada di dalam sistem pernapasan dan ginjal itu penyangga apa? Penyangga karbonat, Bu. Ya, benar sekali. Untuk lebih jelasnya, Ibu ingin kalian mengamati video animasi yang sudah Ibu berikan. Jadi apa yang kalian lihat pada video ini anak-anak? Produksi CO2 meningkat, maka ion H+ yang dihasilkan menjadi semakin banyak dan menyebabkan pH darah menjadi asam. Agar ion H+ kembali seimbang, maka paru-paru akan lebih cepat menghembuskan CO2 keluar dari tubuh. Akibatnya konsentrasi ion H+ yang dihasilkan menjadi sedikit dan pH darah kembali pada batas normalnya, Bu. Ya, benar sekali. Di sini Ibu akan memutar video larutan penyangga karbonat yang ada di dalam ginjal. Mohon cermati ya anak-anak. Baik, Bu.
Jadi apa yang kalian lihat pada video di sini anak-anak? Ada ion H+ dan HCO3- yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian HCO3- ini dikembalikan lagi ke dalam darah. Sedangkan ion H+ dikeluarkan melalui urin, Bu. Ya, benar ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan peranan hormon penyangga yang ada di dalam ginjal. Saya Bu. Jadi pada ginjal terdapat penyangga karbonat yang berperan menstabilkan pH darah dengan jelas mengeluarkan kelebihan asam atau H+ melalui urin agar ion HCO3- konsentrasinya tetap konstan dalam darah. Ya, benar sekali. Jadi seperti peranan penyangga pada ginjal untuk mempertahankan pH darah. Selanjutnya yaitu untuk soal LKPD mengamati gambar level pH di dalam darah. Ya, jadi apa yang terjadi jika pH darah kita kurang dari 7,5 dan lebih dari 7,45? Saya, Bu, jika pH dalam tubuh kurang dari 7,35 maka akan menyebabkan asidosis atau penyakit kelebihan asam dalam tubuh. Sedangkan jika pH lebih dari 7,45 maka akan menyebabkan alkalosis, yaitu penyakit kelebihan basa dalam tubuh. Lalu apa yang terjadi jika pH di dalam tubuh kita kurang dari 7 dan lebih dari 7,8? Saya Bu. Jika pH darah kurang dari 7 dan lebih dari 7,45 maka akan menyebabkan kematian. Dikarenakan pH darah dalam tubuh terlalu asam dan terlalu basah. Ya, betul sekali ya anak-anak. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, siapa yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Jadi hasil pelajaran pada hari ini adalah larutan penyangga sangat berperan penting dalam tubuh makhluk hidup. Larutan penyangga menjaga pH tubuh agar tetap stabil walaupun setelah diberi penambahan asam atau penambahan basa dalam tubuh. Contoh penyangga fosfat yang ada di dalam air liur dan nitrat sel, penyangga hemoglobin dalam darah, dan penyangga karbonat yang terdapat di darah pada sistem pernapasan dan ginjal, serta penyangga pada lambung, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, peran penyangga di dalam tubuh kita itu sangatlah penting karena jika pH darah kita terlalu asam ataupun terlalu basah, itu akan membahayakan bagi tubuh kita. Semoga setelah mempelajari pembelajaran pada kali ini, kita dapat mencintai tubuh kita dengan menjaga dan merawat tubuh kita dengan makan makanan yang sehat. Untuk pembelajaran peranan penyangga pada makhluk hidup, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan,